Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang kembali di YouTube channel Hadian Dayan. Dan bersama kali ini gua Dayan akan review sebuah VGA paketan bekas mining dan X gaming cuy. Gimana sih performanya dari VGA beli bekas mining dan X gaming? Dan VGA yang akan gua review itu VGA dari Sapphire Nitro Plus cuy, 4 GB. Jadi ini bener-bener monster di masanya ya. Coba benerin dulu bentar. Jadi kita membicarakan tentang Nitro Plus dari Sapphire cuy. Dari bawaannya aja Sapphire ya, udah bawaan terkenal. Jadi kita bisa tahu lah seberapa tenarnya merek Sapphire di masa-masa lampau karena buat mining ya cuy. Dan dulu cuy. Oh iya, untuk benchmark kali ini gue itu pakai benchmark yang biasa ya, yaitu user benchmark yang pertama, dan satu lagi adalah game, karena game itu buat VGA monster ya wajib lah ya. Dan gamenya itu akan dites di bermacam-macam game ya, gue juga lupa sih gamenya apa aja. Langsung aja cuy, Langsung aja ke hasil user benchmark, yaitu benchmark yang pertama. Dan di sini gua menggunakan dua VGA sekaligus. Yang pertama itu X mining dan X gaming. Dan kalian bisa lihat lah hasil dari X gaming itu jauh lebih tinggi daripada X mining. Ya nggak jauh juga sih, meskipun beda 2%. Tapi ya 2% itu ngaruh juga sih cuy ke performa, karena rata-rata dari hasil benchmark yang ada di user benchmark itu 57%. Maka yang lolos atau yang dibeli dalam kondisi bagus itu cuma X gaming aja ya, karena kalian tahu lah X gaming itu lebih baik daripada X mining, karena X mining itu dipakai bisa berbulan-bulan hingga 6 bulan berturut-turut gitu nggak mati. Ya wajar lah ya, namanya juga buat mining. Dan itu saya kasih error bar. Kenapa? Karena pada saat benchmark itu hasilnya bisa bervariasi ya cuy, bisa naik dan bisa juga turun. Dan untuk selanjutnya itu hasil benchmark dari gamenya, dan karena ini main game jadi saya ambil dari sampel X gaming aja, karena dirasa X mining itu udah nggak perlu lah ya, udah ada yang bagus, kenapa nggak yang bagus aja. Oke, untuk game pertama langsung The Witcher ya. Soalnya ini game yang main berat sih. Untuk RX 580 ya standar lah untuk percobaan, dan settingnya itu gua pentokin rata kanan, kecuali untuk Nvidia Hairworks nya gua matiin, soalnya ini khusus untuk Nvidia dan gak bakal cocok sih buat RX 580, karena RX 550 itu buat AMD ya cuy. Dan untuk hasilnya bisa kalian lihat sendiri, dia rata di 100 fps ya. Metode pengambilan layarnya ini gua nggak langsung dari kayak Bandicam gitu ya, karena Bandicam sendiri ngambil CPU nya terlalu tinggi karena CPU gua masih kentang gitu. Jadi ya sebaiknya gua ngambil dari kamera HP langsung gini. Oke cuy, untuk game kedua langsung dimainkan untuk Dota, dan settingnya ini gua maksimalin semua ke kanan, dan untuk rendering optionnya ini pakai DirectX 11 ya, karena Vulkannya belum gak install. Dan ini udah main sampai ya 22 menitan lah, 22 menit, karena sengaja nunggu VGA nya panas dulu, bener-bener dimaksimalin gitu lah. Mau lihat seberapa tertekannya dia kalau main Dota. Ya rata di 90 sih kalau lagi ngejungle gini ya. Kalau lagi rame kayak tadi tuh turun sampai 60 coy. Ya namanya juga rendering tuh kebanyakan lebih ke ini ya. Kan kalau Dota tuh masuknya lebih ngutamain CPU daripada GPU. Jadi ya CPU nya di sini kan bottleneck sampai 66%. Gitulah. Makanya kalau lagi rame tuh ngedrop. Kalau lagi santai gini tinggi dia. Oke. Game ketiga. Oke, langsung lanjut ke game ketiga, yaitu GTA 5 dengan setting semua rata kanan. Ini semua rata kanan ya cuy. Pokoknya benar-benar gua ratain kanan, kecuali itu untuk fishing
Jadi visual sinkronnya nggak gua nyalain. Jadi kalau dinyalain tuh nanti mentok di 60% sesuai sama frame rate si monitornya. Dan untuk advance grafiknya juga gua pentokin kanan kecuali si frame scaling mode, karena gua nggak tahu itu fungsinya apa. Oke, langsung aja ke game testnya. Sini mendapatkan rata di 30 ke atas ya. Dan misal kalau lagi ngebut gitu, itu biasanya bakal turun sih. Ini aja lagi open kayak di dunia terbuka gitu loh. Misal kalau di rumah ya pasti naik lah. Gila, mantap banget sih. T5 ini optimalnya emang nggak di very high ya, karena very high sama high tuh bedanya tipis banget sih, nggak terlalu jauh, jadi ya nggak terlalu worth it buat ke very high nya. Oke cuy, lanjut ke game keempat. Untuk game selanjutnya itu Hitman, dan karena game ini itu sangat ngaruh ya CPU nya, soalnya gue lihat di perbandingan game-game lain gitu menggunakan CPU gen ke 1 sama gen ke 9 untuk Intel tuh beda jauh banget, bisa nambah 30 hingga 40 fps cuy. Ini kan gue pakai gen pertama ya, yang versi 760 i5, jadi dia dapatnya cuma 30-an fps. Yang mending lah, nanti gue juga mau upgrade juga sih ke Ryzen 3500. Oke, untuk game selanjutnya itu Forza Horizon 4 cuy. Dan ini bener-bener gua mentokin kanan ya. Kalau meskipun ngikutin basicnya itu dia meskipun ultra, di sini ada yang nggak pentok kanan cuy. Jadi ini bener-bener gua pentokin kanan semua. Oh ya, karena statistiknya nggak muncul dari MSI, jadi di sini gua ngaktifinnya dari gamenya aja di show FPS. Oh jadi ini karena GPU nya juga udah 90% ke atas, jadi ini udah menandakan hampir maksimal ya cuy. FPS yang dapat juga rata di 40 FPS-an. Oke, jadi gimana cuy? Mantap gak? Anjir kan ya? Gila gak sih performa VGA kelas menengah atas, harganya cuma 1,5 juta cuy. Dan bagi yang berminat silahkan ke link bawah lah ya. Oh iya, kemarin juga ada yang nanya kalau nggak salah di YouTube channel gua, ya iyalah di YouTube channel gua, yaitu di video PSU Aerocool Lux 550 watt. Jadi kemarin tuh ada yang nanya cuy, namanya Duran Mojovic ya. Jadi dia tuh nanya kalau Sapphire RX 580 Nitro Plus itu kuat nggak sih di PSU Aerocool Lux 550 watt? Tapi gua pakai modular cuy, dan itu perlu nambah 6 power pin. Jadi jawabannya tuh kuat, karena VGA ini tuh basicnya tuh cuma 185 watt ya. Jadi kalau mengikuti TDP dari motherboard itu cuma 75 watt, plus kalau ngikutin dari 8 ya, 8 pin itu 150 watt, dan kalau ngikutin dari power pin 6 pin itu 150 watt. Jadi kan konfigurasinya 8 plus 6, jadi 150 plus 150 cuy, sama 75 tambah 75 ya 150 lah, masa tomat ya. Jadi sebenarnya kuat sih, karena VGA Sapphire Nitro Plus tuh sebenarnya terlalu overkill ya cuy, karena kompetitor yang lainnya itu cuma ngasih power pin 6, iya ngasih power pin 6 doang. Jadi dia si Nitro Plus ini ngasih 6 plus 8 itu karena dia bisa di overclock hingga 240 watt, makanya dia nambahin 6 pin. Jadi gimana guys, menurut kalian? Ya sangat worth it lah cuy. Dan mungkin untuk video kali ini itu aja. Jika kalian ingin bertanya, langsung aja tanya di bawah. Dan kalau ada yang mau nanya-nanya VGA part bekas atau apa gitu, langsung aja DM di Shopee gue cuy. Oke cuy, see you around. I could run, I could cry, I could plead, I could say it's never gonna get